sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami boleh beribadah. Dan kami diundang untuk menerima perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk mengingat kasih setia Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih ya Bapa, bila Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami pengertian untuk mengenal dan boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati bagi kami, sahabat kami, saya bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih Tuhan. Hari ini saya diberikan tema di dalam mirip dengan bahas tema di kebaktian umum yang pertama sampai yang ketiga sekarang ini ya, tentang bagaimana kemanusiaan Kristus yang harusnya menjadi satu juga perhatian kita. Teman-teman sekalian, kalau kita sebagai manusia, biasanya kita lebih suka apa? Sesuatu yang super ya. Waktu saya kecil saya punya toko juga seperti ini, dari dulu saya kecil sudah ada. Namanya Hulk itu, kita seminggu cuma sekali nonton itu, wah luar biasa. Jam 5 nonton ya. Atau dulu malam ini, dulu belum ada kartun ya, karena itu film pertama manusia bener-beneran ya, ceritanya seorang manusia beneran yang nanti jadi Hulk. Itu menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan. Kalau kita mau menceritakan satu tokoh atau sosok yang bisa menjadi panutan kita, kita bangga, kita mengandalkan dia, pasti adalah superhero. Superhero yang mempunyai kekuatannya super, kekuatan luar biasa. Bahkan dalam agama pun, kalau kita melihat agama-agama di dunia ini punya tokoh-tokoh, kalau diceritakan pasti tokoh yang luar biasa. Tapi justru di Alkitab ada keseimbangan yang memang itu apa adanya Tuhan dinyatakan. Teman-teman sekalian, kalau coba bayangkan kalau kita sebagai penulis Alkitab, kalau kita mau merekayasa satu kisah dan tuduhan orang lain, kalau Alkitab rekayasa orang ya. Kalau kita mau melukiskan atau menggambarkan dan menuliskan tentang Tuhan atau Yesus yang kita kenal, Yesus seperti apa? Bukankah Yesus yang super juga sejak lahir, dia bisa langsung punya kekuatan. Sejak dia lahir, dia langsung berbicara berbagai bahasa. Sejak lahir, dia tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya pada saat tertentu misalnya, karena dia punya kekuatan supranatural atau super human atau super apalah begitu ya. Teman-teman sekalian, penulis Alkitab justru kalau kita lihat di Injil lebih banyak menuliskan apa adanya kisah Yesus waktu berjalan di dunia ini. Kisah pada saat dia lahir menjadi seorang bayi yang dikejar-kejar oleh raja yang berkuasa yang tidak tahu sebenarnya seperti apa Yesus yang mau lahir itu sebenarnya faktanya. Dia cuma dengar, wah ini akan menjadi raja orang Yahudi, cuman pikirnya terlalu jauh, raja nggak boleh menyaingi saya. Kalau dia tahu bayi seperti itu, saya kira Herodes nggak seperti itu tingkahnya. Yesus yang lahir yang lemah setelah menerima ancaman harus dilarikan ke Mesir. Dia besar dengan normal, berjalan, bermain bersama, memang masa kecil tidak dicatat begitu banyak, waktu dia usia 12 dicatat. Dia ke bait suci, dia baca, dia berdiskusi. Karena dia begitu mencintai belajar firman Tuhan seperti orang Yahudi yang lain, dan ini dia betul-betul firman yang menjadi manusia, dan dia belajar sungguh-sungguh, dia berdiskusi dengan pengetahuan yang luar biasa, sampai para rabi bingung. Ya, saya yakin bukan hanya Yesus hafal, Yesus hebat, tapi hikmatnya, pertimbangan-pertimbangan yang sedikit membuka pikiran para anak rabi itu, sampai heran anak sekecil ini luar biasa, 12 tahun. Setelah itu Yesus pulang lagi bersama dengan orang tuanya. Kalau kita melihat catatan-catatan seperti itu, tidak ada seperti ini super hero kita.
Ya, Yesus itu fakta. Superhero ini kaya. Superhero ini adalah, kalau dua kita lihat misalnya Spider-Man sama Hulk, itu adalah dia lahir manusia biasa, dia terkena sesuatu zat atau binatang menggigit dia, terus dia bisa menjadi super. Yang pertama waktu dia marah, tidak bisa mengendalikan diri si Hulk itu, baru dia menjadi super. Kalau Spider-Man, dia juga melihat ketidakadilan, ada yang jahat, ada yang menyerang dia juga nggak sabar, tidak bisa menggunakan perasaannya untuk menahan, biarin ya, gua nggak perlu begitu. Sepertinya memang dia harus pakai kuasa dia untuk menunjukkan saya hebat. Tapi Yesus dicatat waktu dia dianiaya, waktu dia dihina, waktu dia diperlakukan tidak adil, dia tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sepanjang hidupnya, dia begitu biasa. Kemanusiaannya, dia berjalan bisa lelah, dia haus waktu lama tidak minum air, dia bisa lapar waktu berpuasa. Dan pada saat dia harus marah, bukan dia marah karena tidak bisa mengendalikan diri, tetapi dia harus marah pada orang yang berdosa pada saat mencemarkan rumah dan bait Allah. Yesus tahu dia harus memberikan pelajaran, memberikan peringatan. Dan Yesus tidak mencelakakan orang atau tidak kepada orang itu, tapi perbuatannya. Orangnya tidak dilukai, orangnya tidak disalahkan. Di dalam konteks betul menjadi korban yang Yesus mau dia belajar menjadi sasaran. Seperti superhero ini kalau dia melakukan sesuatu. Yesus tidak. Sejak lahirnya dia justru kebalikan daripada ini. Ini manusia biasa mau menjadi super. Imajinasi semua ya, khayalan. Yesus yang tidak kelihatan. Yesus di surga justru datang mau hidupnya lemah waktu jadi manusia seperti kita. Terus itu yang dinyatakan. Terus itu yang ditekankan sampai dia mati di kayu salib. Menjadi pribadi yang tidak menggunakan kekuatan yang dia punya. Seperti superhero ini. Ya kalau Superman agak beda ya. Dia dilahirkan di satu planet Krypton itu ya. Terus dia karena rusak, diserang, dia dikirim, terus diangkat oleh papa mama angkatnya. Tapi sama waktu dia nggak sabar, dia pakai baju itu, identitasnya supaya dia bisa ada privacy, terus dia jadi super. Nah teman-teman sekalian, pada saat kita baca Kolose 1, 15 sampai 23, saya bagi ada 3 bagian. Dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ini bukan satu kisah dikatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Gambaran ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tadi tidak kelihatan, yang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia, yang lebih utama dari segala sesuatu yang ada, yang pernah diciptakan. Ya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Kalau kita membaca di dalam Amsal ya, Amsal 8 dikatakan apa? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini satu gambaran penulis menuliskan seperti ini. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sudah pada zaman purba kala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Ia menentukan batas kepada laut,
supaya jangan melanggar titahnya. Ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh karena itu, hai anak-anak manusia, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, dan setiap yang menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Yahweh berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini Amsal luar biasa sekali menubuatkan tentang Yesus Kristus. Sebelum ada bumi, sebelum bijaksana Bapa dan di dalam Allah Tritunggal mau menciptakan, semua ciptaan ini diciptakan melalui agennya, itu Yesus Kristus. Jadi segala yang diciptakan ini, ya, rancangan ini diciptakan melalui firman itu, Yesus itu. Sebelum ada semua, Yesus sekarang bermain-main. Gambaran penulis Alkitab luar biasa. Yang menunggu pada pintuku, ini gambaran Yesus adalah pintu. Yang tidak mencintaiku mencintai maut. Yesus yang begitu luar biasa, tapi waktu dia menjadi manusia, tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita maunya superhero, kalau kita maunya tokoh atau seperti dewa yang luar biasa. Dari kecil saya juga punya kisah nonton film di TV itu, wah, dewa yang luar biasa, dia bisa jadi kecil masuk ke tubuh orang, bisa melakukan apapun gitu kan, yang hebat sekali. Wah, itu menjadi, waktu saya belum percaya Tuhan, itu hebat sekali dewa seperti itu. Saya pengen jadi begitu ya, bisa masuk ke tubuh orang, bikin orang itu kacau dan sebagainya. Wah, merusak dia, dan kita pokoknya kira-kira, nah, dewa ini hebat nih. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Yesus waktu menjadi manusia, dia bisa dikhianati. Kita nggak mau dikhianati, kita bisa membuat sistem dengan misalnya otoriter atau segala pengawasan anak buah kita kira-kira ya. Atau waktu kita kerja nanti menjadi bos yang punya perusahaan, kita semua pakai CCTV melihat motivasi orang semua bekerja, supaya tidak ada satupun yang bisa mengkhianati kita. Kita tahu kalau bisa kita rekam, kita masukin chip ke badan dia, sebelum dia pikir untuk sesuatu yang jelek kepada kita langsung tag, matikan dia kira-kira ya, atau strum dia supaya dia sadar itu pikirannya nggak boleh. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, Yesus di dalam Allah Tritunggal yang menciptakan kita miliknya. Waktu dia jadi manusia, dia tahu sebenarnya kita seperti apa. Dia tidak memperlakukan murid-murid seperti itu. Dia bahkan memperlakukan orang berdosa, dikatakan sebagai lagu kita, dia memanggil kita sahabat. Orang memusuhi dia, seteru, melawan dia, menolak dia, dia tetap mau hadir, mengampuni, menerima, walaupun itu menyakiti hatinya. Inilah saya lihat kekuatan kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Hikmat manusia tidak bisa mengerti seperti ini. Pada saat kita membahas bagaimana manusia jasmani dan rohani minggu yang lalu, di pasal yang kedua sebelum pasal yang ketiga itu, 1 Korintus pasal kedua itu diceritakan keselamatan dalam Yesus Kristus itu rahasia Allah yang tersembunyi, disediakan bagi kita, yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, tidak pernah timbul dalam hati kita yang ingin. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Itu bukan soal kita doa minta sesuatu, itu rahasia Kristus yang datang menjadi manusia, menebus kita. Itu ayat yang dikutip, maksudnya konteksnya di situ.
Dan dijelaskan kalau tanpa Roh Kudus mengajar kita, kita tidak mungkin mengerti. Kalau orang mengerti Yesus seperti itu, mereka tidak mungkin menyalibkan Yesus. Itu di catatan 1 Korintus 2 itu. Teman-teman sekalian, kalau kita mengenal Yesus, Dia yang tidak kelihatan, Dia pencipta. Tapi waktu Dia menjadi manusia, yang kalau kita lihat secara lemah, kita semua setuju. Itu ada Allah yang sebenarnya tadi tidak kita inginkan, tapi sekarang menjadi kekasih jiwa kita. Itu yang bisa memeluk kita, Dia mengampuni dosa kita, kita menangis. Di dalam kehebatan kita yang tadi kita anggap kita hebat, kita merasa kita bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita gak mau Tuhan, tetapi kita sadar waktu salib Yesus menjadi pendamaian bagi kita. Kita pikir saya berdosa, saya merasa kuat, saya suka menganiaya orang lain, saya mau menang sendiri. Hidup ini saya bisa merencanakan yang terbaik yang saya mau. Tapi pada saat kita sadar, kenapa saya hidup ya? Buat apa saya ada di dunia ini, di tengah keluarga? Banyak penderitaan, kita frustasi. Pada saat firman Tuhan diberitakan kepada kita, dan kisah Yesus yang menjadi manusia, berjalan di atas bumi dengan segala kelemahan yang dicatat. Dia bisa capek, dia bisa lelah, dia bisa lapar, dia bisa dikhianati, dia bisa dipukul orang, dia tidak berdaya, bahkan dia diikat, dicambuk, diberikan mahkota duri, berdarah, menderita mati dengan tidak berdaya, bahkan dituduh sebagai penjahat. Bahkan orang-orang lebih baik membebaskan Barabas, si penjahat itu. Barabas artinya apa? Anak dari Bapa. Barabas, Yesus Barabas, anak dari Bapa, namanya juga Yesus Barabas. Yang ini Yesus anak Bapa yang kekal. Mereka bilang, salibkan yang ngaku anak Bapa. Mendingan Yesus Barabas, anak bapaknya yang sudah menjadi pemberontak, pembunuh itu biarin, lepaskan. Yesus yang gak pernah bunuh, gak pernah bohong, gak pernah menyakiti orang lain, salibkan dia. Itulah Yesus yang digambarkan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Di dalam Dia, Ia ada kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama dari bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Teman-teman sekalian, Rasul Paulus menceritakan atau mengkisahkan di dalam iluminasi Roh Kudus, menuliskan Kolose ini bukan untuk membesar-besarkan pribadi Yesus. Karena ini faktanya kalau kita catat, karena Yesus mati dicatat di situ. Dia tidak meng-create lagi satu cerita. Karena Yesus begitu hebat, dia bikin cerita lagi. Yesus misalnya tidak mati, matinya seperti ini, seperti enggak. Fakta apa adanya dia catat. Ini tidak mau menekankan satu kisah, biar orang itu merasa luar biasa sekali Kristus. Bukan. Ini nanti menekankan bahwa bagaimana pendamaian itu dikerjakan. Bukan mau melukiskan tokoh Yesus itu dibesar-besarkan oleh dia. Rekan sekali-sekali, memang Yesus sebagai anak, dia lebih superior. Dia anak lebih dari malaikat yang ada pelayan Allah. Ya, para malaikat itu pun menyembah kepada anak. Jelas sekali, Allah yang luar biasa, lebih tinggi daripada malaikat dan semua yang pernah ada. Di dalam Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Yesus. Paulus juga menekankan Dia disalib. Bukan lagi mau ceritakan sesuatu yang hebat tentang Yesus itu yang tidak pada kenyataannya. Karena salib Yesus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Yesus oleh kematiannya. Ditekankan oleh kematiannya, oleh darahnya, oleh karena Dia mati dengan begitu hina menjadi manusia. Kalau para orang percaya pada saat itu
membaca ini mereka langsung pikir, iya ya, Yesus dulu diceritakan. Dia dari Nazaret. Dia dihianati oleh para muridnya. Dia ditangkap. Dia manusia biasa. Sisi itu pasti ada. Ya, dalam tubuh jasmani. Teman-teman sekalian, pelayanan Kristen memang harusnya seimbang. Bukan hanya kita menekankan hafal Alkitab ya yang banyak. Ke gereja rajin sekali. Saya pernah waktu itu, kami waktu remaja menjangkau orang naik gunung. Setahun minimal 1 kali bawa 30-40 orang naik ke Gunung Gede. Ya Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu, Minggu. Kebaktian di atas. Banyak orang belum percaya dari karyawan, temannya siapa. Kita memang visinya mengabarkan Injil. Itu pun disalahin gereja. Khususnya orang-orang yang ya bahkan hamba Tuhan juga. Ini Nawi ya, dia ketuanya nih. Minggu malah dia naik gunung. Itu aktivis sebagian itu yang ikut. Kalau sekarang pandemi, semua nggak ada sekarang ya, pada yang paling aktif pun nggak ke gereja, nggak disalahin tuh. Dulu kita mau jangkau orang karena pikirannya masih terkotak-kotak dualisme, harus hadir di gereja. Kalau nggak ke gereja pasti kamu dosa itu. Kalau nggak ke gereja lu kurang rohani. Mau apapun kamu menolong orang yang mau mati, mau menjangkau jiwa, pokoknya nggak datang gereja itu kurang rohani. Tapi bersyukur apa yang Yesus katakan pada saat dia haus, dia minta air, dia katakan kepada perempuan Samaria, suatu saat orang tidak lagi menyembah Allah di gunung ini dan gunung itu, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Teman-teman sekalian, mari kita melayani dengan satu pelayanan rohani, pelayanan juga jasmani, pelayanan yang seperti Yesus. Waktu dia datang ke dunia, dia lihat orang berdosa, dia tidak jijik. Waktu dia lihat orang-orang yang buta, yang miskin, yang memang memerlukan. Walaupun memang bukan tugas Yesus menyembuhkan semua orang buta atau orang miskin semua ditolong, enggak. Itu ada orang-orang yang memang harus bertugas sesama manusia. Tetapi Yesus beri perhatian yang khusus. Dan waktu dia menjadi manusia, dia duduk makan sama orang yang berdosa. Dia datang kepada orang yang tidak layak, yang ditolak, yang dihina banyak orang, pada perempuan yang berdosa. Yesus bahkan minta air. Menunjukkan orang yang tidak berharga pun Tuhan mau minta sama dia. Tuhan berharap dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena setiap orang walaupun sudah rusak, image of God-nya sudah jatuh dalam dosa dan rusak, tetap ada image of God yang bisa melakukan perbuatan baik. Karena hati manusia walaupun rusak, hati nurani tetap ada pengadilan Allah, yang Allah tetap memperingatkan, memberikan suara, tetap bisa baik. Teman-teman sekalian, kalau kita pada saat ini merasa diri paling berdosa, banyak pergumulan, Yesus yang menjadi manusia tahu. Dia datang kepada manusia yang lemah. Dia tahu kita. Itulah yang membuat kita semua sebenarnya harus yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Waktu kita berdosa, kita mati dalam dosa. Tapi di dalam roh kita yang sudah dipulihkan, kita diberikan manusia baru. Kita mempunyai damai di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan yang memanggil kita sahabat, yang mau mati bagi kita pada saat kita seteru. Dia tetap panggil kita sahabat. Hatinya ingin lebih satu atau berapa tingkat gitu daripada status kita. Jadi gambarnya begini, kalau kita mau berteman sama orang atau melayani orang lain, kita tahulah kalau dia jahatnya sampai segini nggak apa-apa. Kalau kita orang bilang cerita, oh dia jahatnya level 2 loh, level 4 pun nggak apa-apa bagi kita. Karena kita siap, kita tahu kita manusia berdosa. Paulus mengapa dia kalau paling berdosa, Tuhan juga mengasihi dia. Teman-teman sekalian, datanglah kepada Yesus.
Datanglah kepadanya. Secara person dia memang sangat sangat superior. Ya, dia juga secara imam besar yang agung. Di dalam kehidupannya juga ya, dia bisa memberikan kepada kita iman dan kehidupan yang mengandalkan dia. Di dalam Ibrani digambarkan betapa Yesus lebih dari semua. Nah teman-teman sekalian, ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Waktu Paulus menekankan aku pelayannya pun dikatakan aku menderita. Kalau bisa aku menderita lagi bagi Yesus, kalau kurang aku rela. Bukan Yesus menderitanya kurang ya. Dia bilang kalau kurang aku rela. Gak apa-apa. Inilah kekristenan. Kita waktu percaya Yesus bukan juga jadi manusia super. Kita bukan super hebat, bisa melawan dosa langsung. Dosa gak bisa dekat saya. Kita seperti ada bungkusan putih. Kalau ada dosa luntur sendiri. Enggak. Paulus pun dia bergumul. Apa yang aku anggap baik, aku mau, justru aku tidak lakukan. Apa yang jahat justru aku lakukan. Dia terus bergumul di antara satu pergumulan dirinya yang berdosa yang sudah ditebus Tuhan, juga melawan keinginan dalam dirinya. Kita waktu percaya pada Yesus Kristus, mari kita melihat kepada Yesus yang ikut bergumul dengan kita. Yesus yang membuka dirinya supaya kita saksikan. Dia dicobai oleh iblis, bayangkan. Tapi tetap ada pengharapan. Kita mengandalkan firman. Kita sudah di dalam Yesus, kita sudah ditebus. Kita bisa menang atas dosa. Walaupun kemenangan itu gak selamanya sampai mati kita gak pernah berdosa lagi. Bukan. Kemenangan-kemenangan itu akan menjadi satu penghiburan bagi kita bahwa hidup ini kita dikuduskan oleh Tuhan secara berkala terus sampai kita mati. Otomatis nanti kita juga dikuduskan dan kita boleh datang ke hadapan Allah dengan status orang kudus yang sudah bebas dari dosa. Teman-teman, di dunia ini kalau kita lemah, kita berdosa. Para murid Yesus pun yang bersama dengan Yesus, yang dinamakan sahabat Yesus, yang dipeluk bersama dengan Yesus, mereka juga bergumul, mereka juga jatuh, mereka juga melarikan diri dari hadapan Yesus. Tapi bersyukur dengan kasih sejati dari Sang Gembala Agung, sahabat yang mati bagi mereka kembali, mereka datang, mereka bahkan memberikan dirinya sampai mati juga bagi Yesus yang mati bagi dia. Teman-teman, ingin mati bagi Yesus bukan satu obsesi kita, bukan. Tapi ini satu hal yang kita siap. Tuhan, hidup ini kalau menderita, demi saya bisa menyenangkan Tuhan yang sudah menebus saya. Masa hina, saya terus berdosa. Tapi saya sudah menjadi orang yang dikuduskan. Tuhan mengampuni dan mati bagi saya. Tuhan membersihkan dosa saya, memberikan harapan yang hidup, harapan hidup yang pasti, memuliakan Tuhan. Kita boleh berjalan di hadapan Tuhan sampai akhir dengan tekad yang benar. Teman-teman, datang kepada Yesus. Sekarang Yesus sudah tidak menjadi manusia lagi. Dia Allah yang kekal. Tapi nanti kita akan melihat dia datang mirip sosok yang dulu. Bukan harus yang seperti di foto-foto atau di gambar ya. Tapi sosok seperti dulu dia akan datang. Dilihat oleh orang banyak. Termasuk kita kalau kita belum mati. Itu satu hal yang indah. Alkitab adalah fakta-fakta yang ditulis. Ditulis apa adanya. Ditulis oleh saksi-saksi. Yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus itu yang kita pegang itu justru saksi yang tidak dipercaya. Yaitu para perempuan yang tidak boleh bersaksi.
Kalau kita mau tulis Alkitab yang kita mau rekayasa lagi, kita nggak mau suruh perempuan yang bersaksi, betul nggak? Kita tulis dengan rekayasa, wah ini orang yang sangat hebat yang bersaksi, betul nggak? Tapi Alkitab apa adanya, itu adalah catatan yang sejarah, apa adanya. Tidak bisa disangkali. Dan Yesus Kristus dalam kemanusiaan juga adalah fakta. Dia mau datang jadi manusia. Allah seperti apa yang kita harapkan? Kadang-kadang superhero, Allah yang luar biasa. Mari kita memberitakan Yesus. Yesus. Bukan metode orang biar apa sih? Biar pokoknya percaya dengan perkataan kita, tapi Yesus itu sendiri. Ajarkan itu dan hidup. Hidupi Injil. Injil Yesus Kristus. Saya sedih waktu metode penginjilan salah satu mengatakan, pokoknya sampaikan metode sampai habis. Saya bilang, loh, kalau orang mau tanya Yesus itu siapa sih? Jangan hiraukan dulu. Metode kamu ambil habis, tanya dia mau percaya Yesus gak? Saya bilang, wah ini bukan penginjilan, ini pemaksaan. Yesus yang kita mau dia tanya, Yesus itu siapa sih? Kita metode itu bilang jangan stop. Ceritakan terus apa yang kamu lakukan, yang kamu terima training. Pada saat itu waktu saya terima, wah ini gak sesuai dengan apa yang saya tahu Injil tentang Yesus Kristus. Yang perlu Yesus diberitakan bukan metode orang, oh saya hebat, saya udah lakukan semuanya, dia mau bertobat. Atau dia seperti saya mau doa, dia juga mau doa. Bukan. Biarlah kasih Yesus, kisah Yesus yang begitu ajaib, memberi inspirasi pada kita. Bukan inspirasi saja, tapi hidup baru itu bisa dilihat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang datang ke dunia. Menjadi manusia sama dengan kami. Di dalam daging ini. Juga bergumul. Melihat sekitar kami. Yang penuh dengan dosa dan pergumulan. Tapi kami bersyukur Allah yang menjadi manusia, mengasihi kami, peduli akan kami, memanggil kami sahabat, mencari kami, yang memusuhi, melarikan diri. Tuhan mencari kami. Kami bersyukur melalui Yesus Kristus kami tahu Allah yang menjadi manusia, sosok seperti itulah yang kelihatan lemah, kelihatan tidak berdaya, kelihatan dikhianati, ditolak. Justru Allah yang penuh kasih, sabar, kemurahan, kelemah lembutan. Bahkan air mata kepada umatnya yang tersesat. Kami semua yang tersesat Tuhan sudah temukan. Dan mendapat pengampunan dosa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menerima perjamuan. Sucikan hati kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.